tanggal 1 Syawal, hari yang dinantikan telah tiba. Sejak subuh, Tolkani dan istrinya bersiap menyambut hari raya. Ranti memberikan hadiah yang dibawa dari Jakarta untuk putrinya. Wajah Dea berbinar bahagia. Ia bisa berlebaran dengan baju baru. Dea anak tunggal Tolkani. Sejak orang tuanya pulang, tak pernah jauh dari ayah dan ibunya. Rindunya begitu mendalam. Hidup terpisah dengan ayah ibunya membuat dia seolah tak mau lepas lagi. Ia ingin bisa berkumpul terus dalam peluk kasih sayang orang tua. Tapi apa daya, faktor ekonomi belum kompromi untuk menyatukan mereka. Pagi ini, umat muslim berduyun-duyun datang ke masjid dan tanah lapang, tempat digelarnya sembahyang Idul Fitri. Tolkani berangkat bersama istri dan anaknya. Wulan sekeluarga bertolak menuju lapangan dekat rumah. Demikian pula keluarga Gustaf di Palembang. Di Jakarta, Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia, dipenuhi umat. Seluruh umat Islam secara khusyuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Sholat 2 rakaat yang hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Tidak terkecuali mereka para pemudik yang masih terlunta di tengah perjalanan. Di atas kapal Sirimau, sholat Idul Fitri digelar di musola yang sempit. Akbar dan sebagian penumpang harus sembahyang di lorong-lorong kapal. Biasanya kita sholat bareng sama keluarga di kampung, cuma ngerasain di atas kapal kayak gini ya, ada suka dan dukanya juga lah. Jauh dari keluarga, sholat Id di atas kapal kayak gimana, ngerasain itu pengalaman baru pertama kali saya ngerasain, apalagi lebaran di atas kapal, sholat Id di atas kapal, sampai takbiran apa segala di atas kapal, baru ngerasain. Usai sholat, Akbar dan penumpang lain saling bermaaf-maafan. Meski tidak saling mengenal sebelumnya, mereka merasa satu keluarga. Sesama musafir, situasi seperti ini cukup menjadi pengobat rindu terhadap keluarga di rumah. Di kapal kan kita sini kan udah macam-macam suku kan. Jadi itulah yang istilahnya perbedaannya di situ. Enaknya di situ ya ngumpul bareng-bareng kan. Jadi bukan keluarga, bukan teman gitu kan. Jadi orang lain. Itu yang enaknya di atas kapal gitu kan, berlebaran di atas kapal gitu kan. Usai melewati ujian 1 bulan berpuasa, usai menaklukkan beratnya perjalanan mudik, kini saatnya meraih kemenangan di hari suci. Tiap insan tak luput dari salah dan dosa. Maka di hari yang mulia ini saatnya saling memaafkan. Dosa kepada Sang Kholik terhapus dengan jalan bertaubat, dan dosa kepada sesama manusia dapat pupus melalui silaturahmi. Setelah menunaikan sholat Id, keluarga Wulan berkumpul di rumah, menggelar acara sungkeman. Inilah momen sakral yang paling dinantikan Wulan ketika mudik lebaran. Satu persatu tetangga berdatangan untuk berhalal bihalal. Momen yang sama berlangsung di rumah keluarga besar Gustaf. Acara berkunjung dimulai dengan mendatangi rumah saudara paling tua dan berlanjut ke saudara lebih muda. Cara silaturahmi itu kita kumpul di rumah Niai ya, nenek tertua dari keluarga. Kita kumpul di sana semua keluarga. Nanti dari situ kita ke rumah kakak yang pertama. Mereka kumpul juga sama, tapi kakak pertama pulang dulu, kita nyusul semuanya tuh ke rumah kakak pertama. Setelah itu kakak kedua, ketiga dan seterusnya gitu.
Sepanjang kunjungan, tamu diharuskan menyicipi semua hidangan yang disajikan. Di Palembang mah lebarannya itu dirayainnya itu besar-besaran. Jadi kalau kata orang Palembang itu habis-habisan lah untuk lebaran. Di rumah Tolkani, suasana lebaran lebih sederhana. Tidak ada acara formal sungkeman. Cukup seluruh anggota keluarga bersalam-salaman dan mengucap kata maaf. Rumah terbuka bagi siapa saja yang datang berkunjung. Warga desa saling berjabat tangan ketika berpapasan di jalan. Selanjutnya, Tolkani berkeliling silaturahmi kepada saudaranya yang lebih tua. Malam harinya, akhirnya Akbar tiba juga di Pelabuhan Makassar setelah menempuh perjalanan laut selama 3 hari 2 malam. Tangis bahagia lepas saat Akbar bertemu keluarga yang menjemputnya. Esoknya, Akbar berziarah ke makam kedua orang tuanya. Kepulangannya kali ini, Akbar bermaksud memperbaiki makam ibunya yang kondisinya tidak terawat. Ia sempat menumpahkan rasa kecewa pada keluarga yang tidak mengurus makam. Pusara sang ibu hanya berupa gundukan tanah tanpa nisan. Selama 8 tahun itu nggak kebayang aja gitu. Kok sekian lama gitu kan. Ibu dari kubur 8 tahun sampai sekarang kok nggak ada ininya kan. Nggak ada namanya. Identitasnya pun satu pun nggak ada. Yang itu yang saya buat terharu sebagai anak kan gitu kan. Mungkin karena kesibukan masing-masing sampai ngelupain. Tradisi mudik meninggalkan banyak cerita tentang kisah perjuangan manusia untuk pulang. Pulang secara fisik ke kampung halaman, serta pulang secara rohani untuk kembali kepada kebaikan. Dan juga tentang hajatan besar pemerintah bersama banyak pihak yang telah bekerja untuk menyelenggarakan migrasi bagi jutaan penduduknya. Saya belum berani untuk mengatakan bahwa pemerintah gagal dalam pengelolaan fenomena mudik ini. Cuman dalam hal ini kalau kita bicara tentang secara sosiologis perubahan-perubahan antara desa dengan kota ya, semakin banyak orang-orang dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Karena memang masih tidak berimbangnya pembangunan wilayah pedesaan atau di wilayah pinggiran dengan wilayah perkotaan. Karena daya tarik kota itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengembangan wilayah sendiri. Kalau di udara itu kan bisa belinya itu kan bisa 3 bulan, bisa bahkan setahun pun sudah bisa booking lah kira-kira kan gitu. Kapal juga demikian, kereta api pun juga sudah melakukan seperti itu. Jadi jangan mendadak gitu loh. Naik bis pun juga jangan mendadak. Mungkin perlu ditinjau juga liburnya. Jadi liburnya mungkin pegawai swasta itu lebih dulu lah, nanti baru pegawai pemerintah kan gitu. Sehingga yang pergi itu bisa mengatur waktunya, termasuk baliknya juga begitu. Jangan ditumpuk liburnya bareng H-3 bareng libur semua, ya sudah. 4 pemudik masing-masing telah menuntaskan misi menempuh perjalanan mudik dengan segenap perjuangan. Beratnya tantangan tidak pernah menyurutkan niat mereka untuk kembali mudik pada Lebaran di tahun-tahun berikutnya. Oh nggak akan, ya nggak kapok lah gitu. Tetap aja itu salah satu, kalau buat saya pribadi salah satu kenikmatan ya yang nggak ada lagi kalau selain Lebaran ya gitu. Salah satu kenikmatannya itu mudik tadi di lain yang ibadahnya gitu. Ya, mudik tadi kenikmatan yang nggak bisa diganti dengan hari-hari lain gitu. Mau berapa hari juga nyampe ke Makassar, kalau udah nyampe sini tuh rasanya benar-benar plong dah, kebayar. Meskipun orang tua udah nggak ada. Ya, biarpun orang tua nggak ada, mau berapa hari juga di perjalanan, yang penting tujuannya nyampe ke Makassar itu untuk itu aja, untuk ke makam. Selama masih ada kesempatan untuk mudik, insya Allah saya akan mudik. Sebelum, ya mungkin nanti ada halangan-halangan tertentu yang membuat saya memang tidak bisa mudik. Udah khasnya orang Jawa merantau itu pasti mudik, karena
bisa ketemu keluarga. Ya bisa nggak bisa, kita harus pulang. Biar macetnya kayak apapun, biar 24 jam, bahkan bisa lebih, kita pasti pulang.